melibatkan berbagai aspek. Yang satu dengan lainnya saling terkait dan saling mempengaruhi. Contohnya, kalau kita sudah mati-matian menggunakan varietas unggul, tapi kita tidak bisa memupuk dengan baik, ya pasti akan turun. Dan hal begini akan selalu terjadi. Kita sudah memupuk dengan baik, tapi tiba-tiba kita tidak mampu melakukan kegiatan pembumbungan dengan baik, maka akan terjadilah hasil yang kurang memuaskan. Jadi kalau kita lihat bagaimana proses tanaman menjadi gula, itu sangat banyak faktor yang akan terlibat. Ya, mulai dari kondisi tanahnya, iklimnya ini penting, karena tanaman tebu seperti saya jelaskan pada metabolisme karbohidrat, itu memerlukan suatu pemacu, yaitu bulan kering. Jadi nggak bisa sembarangan iklim. Itu sulitnya mencari areal tebu di luar Jawa sebagai pengganti. Maka bertumpulah pada Lampung, Sulawesi Tenggara. Begitu kita dapat yang iklimnya bagus, misalnya di Nusa Tenggara, airnya kurang. Kalau kita airnya cukup, mataharinya kurang. Ya. Dan tanahnya oke, tapi nggak datar, ya, akan menjadi masalah. Sehingga walaupun bagaimanapun belum ada tebu yang ditanam di tanah gambut, karena akan menyulitkan alat berat. Ya. Kemudian varietasnya harus unggul, bibitnya harus baik, ya. Kemudian pupuknya, kita tahu tebu itu membutuhkan pupuk yang sangat banyak, dosisnya hampir 1 ton. Dan dengan harga pupuk yang sekarang akan menjadi komponen ini menjadi mahal. Ya. Lalu akan menjadi gula apabila dipanen dengan baik pada waktu yang tepat. Kemudian akan bisa diekstrak kalau pabrik gulanya baik pengolahannya. Kita tahu sekarang banyak pabrik gula yang kinerjanya di bawah rata-rata. Ini juga menjadi masalah. Ya. Hasilnya nanti bisa dijadikan byproduct, ada molasesnya bisa jadi etanol, bisa jadi stilet, bisa jadi pakan, kemudian ampasnya bisa menjadi pembakar atau bahan bakar boiler. Jadi sebetulnya kalau lihat siklus produksi ini, tebu itu sebenarnya menjadi siklus tertutup. Yang keluar hanya gula saja, atau hasil lain, etanol misalnya. Ya. Yang lainnya akan kembali lagi ke dalam. Jadi dulu desain pabrik gula itu nggak pernah membeli energi, bahan baku energi. Sekarang, karena boilernya udah pada tua, akhirnya beli. Bisa minyak, bisa kayu, ya itu kan jadi. Atau memang ada boiler yang didesain untuk batu bara. Ampasnya kita jual, karena nilai ekonominya tinggi. Tapi kan menjadi masalah. Ada suatu pabrik yang nggak bisa beroperasi batu baranya karena kapalnya nggak datang mengantar. Ini ada hal-hal yang di luar itu. Nah, kalau kita lihat di dalam proses pembentukan gula, ya ini adalah gula kristal, bukan gula cair. Maka yang awalnya adalah bagaimana kita membuat nira tebu itu sebaik mungkin, ya, yaitu mengandung pol, gula, dan padatan yang cukup banyak. Ya, ini sangat dipengaruhi oleh kualitasnya bagaimana, umur panennya bagaimana, pemupukannya harus cukup, airnya cukup, lalu musimnya harus baik. Tapi nggak ada gunanya pol break-nya baik kalau tidak kadar niranya rendah. Kering misalnya, maka menjadi rendah. Ini juga harus dilihat dari kadar seratnya. Ya. Kalau seratnya banyak ya. Dan kalau break dan pol ini menjadi nilai nira, kalau digabungkan dengan kadar nira, itu menjadi potensi random. Ini adalah potensi random dari tebu yang kita hasilkan. Kalau tebunya kecil-kecil percuma juga, maka bobot tebu menjadi penting. Harus baik bibitnya, umur panennya baik. Lalu dengan potensi nilai nira, potensi rendemen, baru kita punya jumlah nira yang baik. Makanya kalau kita nanam 1 hektar hanya 50 ton, walaupun potensi nilainya baik, ya hasilnya pasti nggak akan baik. Jadi 2 ini yang harus menjadi masalah. Ya. Kelihatan di sini kan bahwa faktor-faktor yang terlibat di dalamnya. Kemudian masuk ke pabrik gula. Kalau pabriknya baik, maka gula kristalnya akan sesuai dengan potensi rendemen dan jumlah nilai. Makanya tebu itu nggak boleh digiling lewat 2 kali 24 jam. Supaya apa?
jumlah niranya nggak kurang. Kemudian gulanya juga masih tetap. Tebu biasanya akan dibongkar setelah produksinya di bawah 50 ton. Supaya apa? Jumlah tebunya cukup. Ini adalah yang saya katakan saling kait mengait. Sekarang bagaimana mau baik kalau pupuk nggak dilakukan? Ada pupuk urea saja, berarti hanya akan bobot tebunya, tapi bukan mutunya. Nilainya banyak, tapi nilainya jelek, nggak manis. Jadi dari sini. Ini kan bisa dilihat. Kalau misalnya pabriknya prosesnya nggak lancar, nggak efisien, ya, boilernya harus beli dari luar, kemudian sanitasi alat, banyak gula yang rusak, maka gula kristalnya. Nah, rasio antara gula kristal dengan tebu itu yang dikenal dengan nama rendemen. Jadi rendemen kita di Indonesia sekarang hanya di 7. Karena apa? Banyak hal yang terjadi di sini. Jadi gula kristal dengan ini namanya rendemen. Jadi kalau dengan rendemen itu apa? Apa sama dengan sugar content? Tidak. Kalau sugar content bukan sucrose itu pol, total gula, total sugar. Kalau untuk etanol nggak apa-apa, karena yang diubah adalah total sugar. Tapi kalau untuk gula pasir adalah sukrosanya, ya, di sakarida sukrosa. Ya. Kalau kita uraikan satu persatu, maka yang pertama adalah iklim. Tebu ini berada di lintang khatulistiwa. Ya. Jadi unsur yang berpengaruh tentu saja adalah curah hujan, jelas. Dia menginginkan hujan seperti apa. Radiasi surya karena dia tanaman C4. Ya. Kemudian angin, kalau terlalu banyak akan rebah. Suhu, nggak mau yang terlalu rendah. Ya. Dan kelembaban udara, biasanya kalau banyak lembab, pembentukan gula nggak baik. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau lihat curah hujan, tanaman tebu itu memerlukan curah hujan 200 mili. Ya, ini pakainya semeter bagus. Per bulan selama 5-6 bulan. Lalu 2 bulan transisi dan 4-5 bulan itu harus kering. Ya, kalau semeter pergusuan itu biasanya 60, tapi di sini bisa di bawah 75. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Ada bulan kering nyata itu yang penting. Kalau tidak, maka menanam tebu bukan tidak bisa. Bogor misalnya bisa, tapi tidak manis. Pak, kalau manis, manis, tetapi tidak bisa jadi sukrosa kalau dia tidak ada radiasi surya yang baik. Makanya dulu Belanda tidak membuat pabrik gula di Bogor. Walaupun dia lewat Bogor sini bangun kebun karet, kebun teh. Dia mulai membuat Kadipaten ke timur, Cirebon, terus sampai ke Panarukan. Yaitu pabrik gula Wringin Anom itu paling ujung. Bukan Banyuwangi, nggak sampai Banyuwangi. Dia ke Jember bukan bangun pabrik gula. Dia bikinnya kebun kakao. Makanya pusat kopi dan kakao itu adanya di Jember. Lalu dia nanam tembakau. Ya, di Jember juga. Tembakau Besuki namanya perumahan Belanda di situ. Tapi bukan gula itu. Itu tembakau. Tapi kalau lihat misalnya daerah Cirebon, daerah Brebes itu banyak peninggalan Belanda karena pabrik gula. Ya, banyak sekali. Dalam satu kota bisa lebih dari 3 atau 4. Kecil-kecil tapi efisien. Karena dia menanam di sawah. Jadi pabrik gula itu berada di tengah sawah. Kalau sekarang pabrik gula di tengah kota karena sudah menjadi kota. Ini adalah curah hujan. Makanya agak sulit waktu akan membangun pabrik gula di luar Jawa. Termasuk Lampung. Lampung itu sebetulnya nggak begitu ideal karena waktu tebang awal itu masih ada hujan. Tapi mereka menggunakan teknologi yaitu dengan ripener. Jadi disemprot sehingga rendemennya terpacu dan berhenti. Nanti pada waktu kering dia baru baik. Dan Lampung mencuri start dengan menanam pada musim kemarau, yaitu dengan membuat embung. Nah kalau idealnya begini, jadi pabrik gula itu tanaman tebu akan baik kalau digiling di musim kemarau antara bulan Mei sampai Oktober. Ditanamnya ya di bulan ini, Mei, Juni, Juli itu. Pak, tapi kering Pak. Nah itulah mengapa dulu areal tebu itu ada irigasi. Karena untuk memberi hujan. Lampung begitu. Dia bikin embung untuk menyiram di sini.
Kalau sekarang bergeser ke lahan kering, nanamnya di sini. Kan Oktober November di sini tanam. Hujan terus, nanti dipanen. Umurnya belum setahun. Kadang-kadang 10 bulan. Meskipun dia masak awal, tetap saja dia tidak bisa maksimal. Nanti dikepras di sini. Diam dulu dia nggak tumbuh karena nggak ada air. Tetap aja tumbuhnya di sini. Tebu keprasan, tetap saja akan tidak. Hanya dia lebih baik daripada tebu awal. PC-nya. Karena di sini dia sudah mulai ada tunasnya. Ini gambar yang ideal. Jadi kalau kita lihat sentra tebu itu ya Jawa Tengah, Utara, ya Klaten, Sragen, Karanganyar, terus ke timur. Makanya pusat penelitian gula adanya di Pasuruan. Begitu dari sini dia tidak membuat ke Kalimantan, dia pindah ke Sumatera Utara. Tapi di sana juga curah hujannya nggak ideal. Tanahnya subur, tapi rendemennya nggak bisa tinggi. Ini kendala membangun pabrik gula di luar Jawa. Ya. Dompu misalnya, itu curahnya sangat pendek. Bahkan Takalar saja, itu curahnya pendek, sehingga tebunya nggak bisa tinggi. Meskipun rendemennya. Sekarang beberapa daerah, misalnya di Sumba Timur, Sumba Barat ya, Sumba Barat, itu nanam. Tapi airnya harus diberi irigasi, yang kosnya menjadi mahal. Nanti per kilogram gulanya menjadi mahal. Ini berbeda, bertolak belakang dengan tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit menghendaki curah hujan yang merata sepanjang tahun. Tidak boleh ada bulan kering lebih dari 3 bulan berturut-turut. Ya, beda itu. Jadi kalau daerah tebu ditanam sawit, pasti salah satu yang salah. Apa tebunya, apa sawitnya. Makanya kebun sawit yang punya PTPN di Lampung itu dikonversi menjadi pabrik gula. Cocoknya karet, tapi karet itu pencuriannya luar biasa. Karena nyuri getah itu paling gampang, udah disadap dia curi. Ya, jadi ini adalah suatu persyaratan. Kemudian radiasi surya. Anda udah belajar fisiologi tumbuhan di tanaman bahwa tanaman C4 ya menggunakan radiasi yang terbuka. Makanya daerah-daerah yang tertutup oleh naungan itu akan jelek gulanya. Artinya kalau pada saat menjelang kemasakan masih banyak mendung, pasti rendemennya juga tidak akan baik. Ya. Ini adalah terjadi pada tanaman tebu. Jadi wajar kalau orang tebu senangnya kalau mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, nggak ada hujan. Ya, tanam gimana siram, pakai sumur atau pakai irigasi. Jadi sejarah irigasi di Indonesia, kalau Anda orang Jawa Timur, misalnya di Jatiroto, Anda orang Cirebon, itu bukan untuk padi, tapi itu untuk tebu. Ya, kalau kita lihat irigasi di Klaten, itu untuk tebu. Lalu bergilirannya dengan apa? Ya dengan padi. Kalau Klaten dengan tembakau. Jadi itu adalah suatu perencanaan dulu. Sekarang kita udah acak-acak semua. Ya. Bangun di mana asal ini itu gagal. Karena tidak melihat persyaratan yang baik. Kayak tembakau Delhi dulu terkenal di Medan. Sekarang nggak ada, tinggal 4 hektar. Padahal di dunia sangat membutuhkan. Ya. Cerutu untuk cerutu. Sekarang udah jadi kota. Medan Delhi sudah. Ya. Suhu dan kelembaban udara, ini suhunya, karena dia C4 itu sampai 30 optimumnya. Ya. Jadi bisa lebih baik dan tidak boleh terlampau banyak. Ya. Kemudian kelembabannya, ya nggak bisa, kalau Bogor kan sering di atas 80, ya maunya kering. Kalau tidak, maka terjadi kelembaban udara, respirasinya tinggi, maka kandungan gula di batangnya akan turun. Makanya kalau hujan menjelang panen itu sangat menyedihkan karena biasanya akan terjadi penguraian gula menjadi glukosa untuk respirasi. Ya. Jadi ujian saya tanya ini, apa ujian menjelang panen menurunkan rendemen. Nah, kesulitan lahan. Nah, tebu ini digalinya sampai membuat juringannya dalam, jadi harus solumnya dalam. Kalau dia ada batuan, dia nggak suka. Kalau pH tanah sih normal aja, dia netral. Lalu lerengnya harus ideal, 0 sampai 8%. Karena apa? Supaya bisa pakai mekanisasi. Ya.
dan tebu tidak menyukai tanah dengan Cl tinggi. Tapi dengan belerang tinggi, dia kuat. Makanya daerah Asem Batu, Jawa Timur, itu satu-satunya tanaman yang menjadi tanaman andalan masyarakat adalah tebu. Karena ternyata di situ airnya mengandung belerang yang tinggi. Tanaman apapun nggak bisa tumbuh. Jadi ini adalah suatu keadilan dari Allah bahwa ada daerah-daerah yang memang jadikan. Daerah pinggir pantai ya tebu nggak baik. Karena akan disperse, terjadi pemecahan molekul, tidak ada penyatuan molekul antara fruktosa dan glukosa. Jadi Cl-nya nggak boleh tinggi. Ya. Maka daerah asinan biasanya istilah daerah pinggir pantai itu tidak disukai. Nah ini kalau kita lihat sebaran jenis ya, kalau daerah Kuala Madu, Semayang tanahnya aluvial, luar biasa suburnya. Tapi iklimnya B1. B1 seperti kalau Bogor A, yang nggak ada bulan kering. Ya. Lampung aja masih B2, tanahnya nggak subur karena fosilik merah kuning. Makanya di Lampung dia mengincar varietas yang potensi rendemennya tinggi, tapi hasilnya tidak pernah lebih dari 80 ton, tapi kadar gulanya bisa 9%. Kemudian yang paling bagus ya Jatiroto, tanahnya aluvial C2. Cirebon juga sama C2. Ya, rata-rata mengambil Mediteran Jati 7, Regosol itu jengkol Kediri. Nah, kalau kita lihat Caming terlampau kering, ya, Subang juga kering, makanya nggak begitu bagus tebunya. Jawa Tengah Utara D3 lebih kering lagi. Ya, misalnya daerah Pati itu kering, makanya tebunya juga nggak terlalu tinggi. Takalar, wah, itu bulan basahnya hanya sebentar. Basah sebentar, lalu dia akan menjadi pendek tebunya. Nah, ke Pasuruan Pak, betul, tapi di situ ada irigasi. Jadi, mengapa Pasuruan itu menjadi sentra gula? Karena iklimnya E. Kalau E-nya itu di luar Jawa, ya repot, karena nggak ada irigasi. Nah, ini dari beberapa hasil penelitian, ada suatu korelasi. Kalau semakin tinggi lintangnya makin jauh dari khatulistiwa, itu negatif. Jadi makin besar lintangnya, makin negatif kandungan elemennya. Curah hujan semakin tinggi, bulan keringnya makin sedikit, ya menjadi negatif. Jadi kalau curah hujan tinggi, bulan keringnya sedikit, ya negatif, ya menjadi tidak bisa manis. Lama penyinaran itu berkisar antara 0,53 sampai 83. Jadi dia ada korelasi positif. Suhu korelasinya negatif. Makin tinggi berarti dia akan positif sampai negatif. Suhu minimum ya itu 16 derajat untuk tanaman sentap sama dengan jagung. Lalu selisih suhu di sini kelihatan bahwa korelasinya makin selisih makin besar ya dia akan makin besar penurunannya. Itu persyaratan. Jadi mengapa dulu pabrik gula berada di sekitar Cirebon sampai ke Jawa Timur? Karena memang syaratnya demikian. Ini hebatnya Belanda ya. Belanda mensurvei dari mulai Anyer sampai ke Panarukan, membuat jalan dan Deles. Itu nggak lewat Jakarta. Tidak lewat Jakarta terus Indramayu, bukan. Lewatnya selatan. Selalu saya ceritakan, dia lewat Anyer, lewat Banten, lewat Serang, lewat Pandeglang, lalu dia dapat areal sekitar Jasinga sampai Bogor. Dia bikin kebun karet sampai ke Kalibata sana, kebun karet sama Serpong itu kebun karet. Karena dia bikin pabrik ban, Inggris yang membangun. Kucir namanya, yang punya Pak Kucir sama orang. Nah kemudian ke atas, lihat daerah mulai puncak ke sana, dia bangun kebun teh. Di Bandung, semuanya sentra. Makanya pusat penelitian teh dan kina adanya di Gambung. Turun Kadipaten, dia mulai membuat menerobos Cadas Pangeran. Dan saat itu sudah ada korupsi. Kadipati Subang itu marah, Sumedang marah, lalu dia protes. Makanya dia mau bersalaman pakai tangan kiri, nggak mau tangan kanan. Terus pabrik gulanya mulai Sumedang, Kadipaten, terus sampai ke timur. Terus melewati Cirebon, banyak pabrik gula terus
Hebatnya dulu ada pabrik gula, ada pabrik spiritus ya. Molasisnya diolah, tidak diekspor. Terus sampai Kendal. Kalau Kendal lalu Semarang, ya ke selatan. Tapi ada pengusaha kita yang minta dibangunkan pabrik gula. Ya, ada Cina, ada Indonesia. Satu di daerah Pati, tapi jelek, sama Kudus. Terus yang dia nggak ke timur, nggak ke arah Rembang. Karena jelek, dia batalkan lalu ke arah selatan. Solo, lalu Sultan Hamengkubuwono minta satu namanya di Jogja, terus Sragen, Mojo, Ngawi, terus sampai ke jumlahnya sangat banyak, 250-an. Ya, kalau di utara itu tempat kampung saya itu ada pabrik gula, Wonoging itu ada pabrik gula, Kalimati ada pabrik gula, udah tutup sebelum kita merdeka. Ya, udah jadi kota semua. Nah, itu sejarahnya. Nah, kalau kita lihat penanaman tebu, itu dimulai dengan penanaman tanaman pertama. PC namanya plantain. Dari bibit. Ini supaya paham. Kemudian ditebang, panen setelah setahun. Dipelihara tunggulnya. Yang namanya RC1, tanaman ratun 1. Ratun 1 dipelihara, ditebang, dipelihara menjadi RC2. RC3 jadi RC3. Harusnya setelah RC3 dia jadi replanting. Ya. Ini replanting namanya RPC. Dengan rasio kalau kita lihat pabrik gula swasta di Lampung itu 25% PC, itu 75% RC. Sekarang tidak begitu. Ada yang tahun ini PC seluruh Pulau Jawa hanya 8%. Karena orang tidak mau bongkar, karena perlu bibit mahal, ngolah tanah mahal, tenaga kerja mahal. Ya. Jadi sekarang sampai kadang-kadang 6-7 kali, bahkan 8 kali. Di Malang itu ada yang sampai 10 kali. Ya. Ini harusnya demikian. Kalau yang di Lampung, mengapa produktivitasnya selalu baik? Dia 3 kali. Tidak sampai 3 kali, jelek sudah dibongkar. Tidak nunggu 3 kali. Nah, ini adalah kaidahnya harus 25-75. Jadi, nanam tebu itu sangat rigid. Makanya kalau dalam satu perusahaan, orang dipindahkan dari tanaman tawon ke tebu bening dia. Karena kalau nanam sawit, 1 kali tanam panen 25 tahun. Kalau karet, 1 kali tanam 30 tahun. Tanaman tahunan juga demikian. Kalau tebu, tiap tahun ada 25% areal yang dibongkar. Itu yang harus dilakukan penanaman ulang. Kemudian kita lihat bahwa tahapan teknik budidaya setiap akan membuka kebun harus digambar dulu. Nah, ini adalah semua apapun layout gambar kebun itu dilakukan, bukan hanya tebu. Kemudian dilakukan pengolahan tanah. Makanya di kebunnya itu juru gambar. Nah, sekarang mudah ya karena ada program-program yang bisa kita potret itu kan diukur pakai tangan. Tanam, ada penyulaman, ada pemupukan, kemudian ada pemeliharaan, ya, pengairan sampai ke lantai. Lalu taksasi, ada analisa penjualan untuk menentukan kapan dia akan ditebang, lalu digiling. Kuncinya adalah waktu tanam kita bikin bibit. Ya. Ini adalah persiapan bibit. Jadi kalau kita mau nanam tebu tahun 2022, bibit yang akan ditanam berasal dari awal tahun 2022. Nah, bibit ini disuplai dari bibit sumber yang ditanam pada 7 bulan sebelumnya. Jadi perencanaan kebun itu dibuat sangat ini. Bukan hanya kebun tebu. Kalau mau nanam kelapa sawit, bibitnya 12 bulan. Jadi ditanam sebelum. Kalau jagung lebih mudah, kan kita bisa beli. Karena bisa disimpan. Ya. Ini adalah tahapan teknik budidaya. Nanti satu persatu kita akan bahas. Jadi kalau rinciannya, kalau mau nanam, ya inventarisasi areal dulu. Arealnya seperti apa, ada surveinya. Lalu pemilihan lahan. Oh ini nggak bisa ini. Nanti panennya sulit. Ya. Lalu ditetapkan. Lalu membuat rencana kerja budidaya. Nah ini.
Jadi kalau seorang agronomi memegang ini bagian ini belum tentu semua dipegang. Mungkin hanya memegang bagian mana. Ya. Tapi kalau kerja tim, itu dimulai dari inventarisasi area. Disurvei, dianalisa kesesuaian lahannya, pH-nya berapa, dan sebagainya, curah hujan, lalu dipilih. Lalu ditetapkan baru rencana. Lalu ditetapkan pakai mekanisasi atau semi mekanisasi. Lalu dibuka. Lalu bibitnya mau bibit apa, kualitasnya apa. Lalu ditanam. Pupuknya dosisnya berapa, dan sebagainya, sampai perencanaan tebang. Kira-kira nanti dalam panen itu membutuhkan alat angkut berapa, akan membutuhkan stoknya berapa, nanti masuk pabrik, membutuhkan alat bantunya berapa, kapurnya berapa. Ini adalah satu kegiatan yang saling mempengaruhi. Macet salah satunya akan sulit. Ya. Misalnya jembatannya putus, berarti nggak bisa melakukan kegiatan pengangkutan. Nah, tahap pertama, mari kita siapkan bibitnya dulu. Jadi bibit untuk tanaman itu harus memiliki kesesuaian dengan lokasi setempat. Harus baik. Ya. Nah, tebu yang digiling itu harus dari kebun bibit datar, KBD. Yang berjenjang, KBD dari KBI, KBI dari KBN. Ini adalah jenjangnya. Jadi nggak bisa langsung tebu, langsung diperbanyak. Kalau dia dari kultur jaringan, masuk dulu ke KBI atau KBN, baru nanti bisa disebarkan. Di benih apapun, berjenjang ini sama. Ada stock seed, ada leader seed, sama aja. Jadi tetap namanya kebun bibit berjenjang. Nah, kalau dari KBD, biasanya bisa bibit bagal, atau yang stek, layungan yang udah tumbuh, atau bibit dalam polybag. Ya. Kalau kurang, boleh menggunakan pucuknya tebu giling. Ini biasanya toleransinya 25%. Ya. Lalu kita tanam bibit, lalu kita taksasi berapa hasilnya, berapa realisasinya. Ya. Jadi kalau teori kita hitung taksasi namanya faktor hasil bibit teori. Ya. Lalu kenyataannya berapa. Nah, ini di dalam ketentuan pemerintah, SK dari Kementerian Pertanian ada ketentuannya, misalnya bibit harus menghasilkan berapa mata. Ya. Ini cara menghitung. Jadi kalau di tanah yang pakai Renoso, maka kita hitung. FHB teori sama dengan jumlah mata per hektar di kebun bibit, jumlah mata hektar di kebun tebu giling. Jadi kalau kita punya mata di PKP-nya yang panjangnya pusat ke pusat, maksudnya jarak tanamnya 0,9 meter, panjang juring sekian, lebar gotnya sekian, maka dalam 1 hektar akan ada 1,307 juring. Ya, faktor korelasi biasanya 6%, lalu menjadi 1.228 itu juringannya. Ya. Nah, kalau juringannya berarti kita punya ini 75 batang per juring, 8 mata, maka kita punya mata sejumlah 736. Jadi itu yang akan menjadi bibit. Tapi tidak semuanya bisa kan. Nah, kalau ini kita bagi langsung dengan, tolong ditutup pintunya, pintunya. Kalau kita langsung bagi dengan kebutuhan di tebu giling, PKP-nya lebih lebar, sehingga jumlah juringannya itu adalah 1.105, ya. Satu juringan 64 mata, kebutuhannya 70.000. Maka teorinya 1 hektar kebun bibit mencukupi 10,41 hektar kebun tebu giling. Teorinya demikian. Ya. Jadi berapa hasil mata, berapa kebutuhan mata. Itu rasionya. Jadi FHB teori adalah rasio antara mata yang dihasilkan dari taksasi kita
dengan kebutuhan. Kebutuhan pasti real, tapi taksasi belum tentu real. Maka angkanya tidak mungkin 10. Ya. Ini sama, kalau di lahan kering, sama PKP-nya lebar, sehingga jumlahnya 592 misalnya. Kalau di kebutuhannya 74, maka 8. Artinya satu hektar kebun bibit, itu kalau di lahan kering, 8. Ini teorinya. Tapi kenyataannya ini. Jadi berapa luas kebun giling yang dicukupi dari luas kebun bibit 1 hektar. Biasanya normalnya berkisar 5 sampai 8. Karena ada sortir, ada yang rusak, ada yang jelek, lalu dibuang. Nah, jadi FHP teori memang lebih tinggi dibanding FHP nyata. Tidak ada FHP nyata itu lebih tinggi dari itu. Lalu apa yang menyebabkan perbedaan antara nyata dan teori kadang-kadang terlampau banyak? Nanti kita bahas. Jadi kalau kita lihat bibit, ya, stek itu mata tidur, bisa top stek pucuknya tubuh giling, atau stek batang, namanya bagal. Ya, biasanya 2 mata. Mata tumbuh ini rayungan, digunakan pada lahan sawah irigasi dulu. Lalu dederan, ini disemai untuk sulam. Lalu ada sebelangan, mengambil dari anakan sebelahnya atau dari polybag. Ini adalah jenis bibit yang ada. Untuk sekarang yang umum rayungan sudah jarang digunakan. Ya, kalau untuk operasan menggunakan sebelangan. Untuk nyulam tanaman PC itu menggunakan dederan. Kalau untuk tanaman polybag biasanya dari kebun bibit induk ke kebun bibit datar. Jadi biasanya untuk memperbanyak kebun bibit datar. Ya. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi faktor hasil bibit. Iklim, tiba-tiba dia kering, maka jumlah tunas yang dari kita ramalkan, proyeksikan sampai berapa ratus tidak nyampe. Karena pemanjangannya nggak nyampe. Tanahnya ternyata tidak subur, tidak sesubur yang kita duga. Ini juga jumlah tunasnya tidak banyak. Jadi kebutuhannya tetap, produksinya berkurang. Hanya penyakit, ada yang serang pengerek misalnya dibuang. Nggak boleh dipakai, akhirnya mengurangi. Varietasnya ada yang campuran. Ternyata ada yang tidak murni. Tadinya mirip, ternyata bukan. Dengan bakat alam dari varietas yang memang tumbuh tunasnya ada yang banyak, ada yang tidak. Kita mengharapkan misalnya tumbuhnya 4, ternyata hanya 3. Lalu cara pemeliharaannya ya ini intensif dan tidak. Ya. Kemudian pengangkutan. Karena sekarang itu ngangkutnya pakai truk. Banyak yang rusak, matanya banyak yang rusak. Kalau dulu pakai lori, kereta lebih aman. Ini yang mempengaruhi FHP. Jadi akhirnya yang harusnya 10 atau 8 hanya jadi 5. Baik, sekarang setelah kita bikin bibit, kita tentukan pola tanam. Jadi secara rata-rata tebu itu digiling 12 bulan umurnya. Jadi di sawah atau yang ada irigasi itu antara Mei Juli kita tanam. Sedangkan di lahan kering itu adalah Oktober November. Ini yang nggak sampai 12 bulan. Ya. Lalu bagaimana Pak kalau semua ditanam sama, gilingnya tidak sama, maka dibuat rasio. Untuk yang di masa awal itu 30%, tengah 40%, akhirnya 30%. Jadi varietasnya ada 3 jenis. Masa awal yang genjah, yang tengah 40%, dan yang umur panjang, umur setahun atau lebih itu 30%. Ya. Lalu tanaman umumnya diikuti keperasan, ya seperti katakan. Kemudian penggilingan tanaman dilakukan agar siklus sama terputus. Jadi nggak boleh tebu-tebu terus. Kalau di kita ada giliran namanya tebu-tebu padi, namanya gelibagan. Ya. Kalau di lahan kering, luar Jawa, biasanya setelah satu musim mandek dulu, biar nggak ditanami tebu, tanami dengan kacang-kacangan, kacangan penutup tanah. Ini kalau kita lihat konsep pola tanam yang B, yang Oktober November. Ya, jadi dia ditanam sama karena awal musim hujan. Lalu dia awal giling. Kalau tengah, dia digiling di tengah. Nah, ini 30, 40, 30. Sehingga masa giling ini
menjadi terpenuhi. Tetapi kenyataan di lapang yang awal ini kurang karena hasilnya tidak terlalu tinggi. Meskipun dapat insentif harganya lebih baik, orang milih yang tengah sama akhirnya masa giling awal ini terjadi kekurangan tebu atau rebusan tebu di lapangan. Kalau dulu enggak, karena dia yang awal tanamnya lebih awal. Lebih awal, lalu irigasi. Jadi dulu enggak sama nanamnya. Kalau sekarang karena nunggu hujan, tanamnya sama. Ya. Kalau dulu enggak. Lampung tidak, karena dia punya embung. Tanam lebih awal. Ya. Baik. Berarti sudah punya bibit, kita bikin pembibitan. Lalu kita tentukan. Wah, kalau ini tanahnya basah, kita punya dua sistem bukaan. Yaitu renoso, manual, atau semi, dengan traktor kecil, atau dengan mekanisasi. Nah, kalau renoso, dalam 1 hektar dibikin ada 8 bak. Ini 1 hektar, ini biasanya kalau ini panjangnya 200, ini 50. 1 hektar. Kan 10.000. Lalu tiap bak ini dibuat jaringan, jadi tidak diolah semua. Jadi pekerjaan dimulai dengan membuat got, baru dibuat jaringan. Ya. Kalau lihat penampangnya ini got, ini jaringan 1, terus 31, 60, biasanya 90 sampai 100 ya, tergantung ininya. Kalau ini berarti ada 900, karena 1 bak ini 90. Ini biasanya Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah biasanya 100. Ya. Jawa Barat 120. Semakin subur tanah, jumlah jaringannya makin sedikit. Jadi jaringannya berkisar 900 sampai 1.200 per hektar. Jawa Barat 1.200 karena tanahnya tidak begitu subur. Tapi Jawa Timur itu umumnya 900 atau 1.000. Jawa Tengah. Ya. Lalu dibuat. Ini ada ini, terus ini nggak diolah, jadi hanya dibikin galian saja. Ya. Jadi kalau kita lihat penampang yang ini seperti ini, ada jalur-jalurnya ini. Ini ada got malang, yaitu saluran yang tegak lurus lubang tanam. Ada got mujur yang sejajar dengan lubang tanam. Ini begini namanya. Ya, ada air masuk, lalu ada air keluar. Dan di sini dibuat ini yang namanya lubang pageran. Ini untuk menutup supaya orang tidak masuk kemari. Kalaupun ngambil yang pinggir saja. Ini bukaan yang real di lapangan. Kalau ini ada skematiknya. Ya, air pembuangan keluar. Nah, jadi kita punya beberapa jenis got. Ada got keliling, ada got mujur tapi yang sejajar lubang tanam. Ini istilahnya bahasa Jawa ya, kan dari bahasa Belanda diterjemahkan ke Jawa. Got malang, got kempit biasanya ada bantuan, ada got ini jaringan. Nih, jadi kita lihat got makin dalam supaya airnya bisa keluar. Pak, kalau gotnya ini kan dangkal nih, mau naikin gimana? Dibendung, lalu airnya masuk ke got pada saat pengairan. Jadi fungsi got sendiri, pertama karena dia bekas padi, itu menurunkan air tanah, muka air tanah. Jadi tidak boleh terendam tanahnya. Jadi membuat nanti drainasenya baik. Kalau ada musim hujan, air berlebih, drainasenya baik. Kemudian irigasi pada saat musim kering. Lalu bisa meningkatkan rendemen, ya, karena aerasinya menjadi baik. Kalau tanahnya tergenang, maka respirasinya tidak baik. Jadi respirasi akarnya nggak baik, akibatnya apa? Akibatnya tanaman menjadi tergenang. Kalau tergenang, maka respirasinya anaerob. Anaerob berarti kekurangan untuk energi, maka dia akan mengurai tebu yang ada, gula yang ada di batang menjadi energi. Maka rendemennya akan turun. Oleh sebab itu, biasanya menjelang musim hujan, got itu dikuras supaya tidak ada genangan. Waterlock tidak ada. Ini fungsi got, ya. Nah, beda kalau bukaannya di lahan kering. Ini pakai traktor. 1 petanya ini adalah 200 meter kali 500 meter.
Ini 10 hektar. Jadi ini satu blok terdiri dari petak-petak. Ya. Jadi kalau untuk luasan 18.000, ada 4 rayon, ini dibagi. Ada jalannya lebar-lebar. Ya, rayonnya demikian, ini imajiner ya. Rayon itu tidak harus ini terjadi di kayak Lampung begini. Tapi kalau di Jawa yang lalu dibuat. Jadi kalau lihat jaringannya berarti nggak pendek-pendek. Kalau Renoso kan jaringannya pendek-pendek. Renoso itu jaringannya pendek-pendek. Ya, jaringannya kan pendek-pendek. Segini, ya. Pendek aja. Jadi 10 meter aja itu dengan got. Ya. Jadi jaringannya pendek. Kalau ini jaringannya lebih lebar. Ya, panjang. Ini pakai traktor. Ini jaringannya panjang-panjang. Jadi sepanjang 200 meter biasanya. Ini adalah pada pengolahan. Jadi dibajak semua. Bedanya dengan Renoso tidak dibajak semua. Hanya bagian yang dibuat jaringan saja. Kalau ini adalah semua dibajak lalu digaruk lalu dibuat jaringan. Ya. Makanya jaringan ini lebar. Biasanya 1,25, 1,35 sehingga dalam 1 hektar hanya ada sekitar 70 sampai 80 jaringan. Ya. Nah, faktor juring adalah kalau itu disambung-sambung menjadi berapa? Kalau 200 kali, misalnya kalau 100 ya, 1 hektar itu kali 74 ya 7.400. Kalau yang Renoso itu kalau kita lihat, nah, misalnya 1.000 atau 900, kalau ininya 8, berarti 8.000 faktor juringnya. Jadi faktor juring itu jumlah juring kali panjang. Ya, kalau ini jumlah juringnya 74 misalnya. Panjangnya 100, berarti 1 hektar 74 kali 100, 7.400. Itu namanya faktor juring. Nah, nanti juringan itu untuk menanam, ditanam. Tanam. Biasanya di pinggir juringan Renoso itu ada 2. Ini kalau yang Renoso manual. Kalau tanamnya pakai manual tapi ini nggak dipotong dulu bibitnya. Dari truk turun disebar lalu dipotong-potong. Biasanya pakai cangkul atau pakai golok. Motongnya sudah di ini. Ya, jadi akan banyak. Makanya kebutuhan bibitnya lebih banyak. Kalau ini tertata. Biasanya kalau modelnya seperti itu kebutuhannya antara sekitar 80 kintal. Jadi tebu itu bibitnya aja 80 ton. Makanya sekarang kalau harga bibitnya misalnya 5, sekarang udah sekitar 800. Jadi kalau kali 8 udah 6 juta lebih. Jadi bibit tebu itu udah 6 juta lebih. Makanya ngolah tanah, bibit, nanam itu menjadi ini pilihan. Ya. Nah ini bibit dederan. Jadi ini nanti akan tumbuh seperti ini. Ini untuk nyulam. Atau sengaja ditanam di pinggir. Nanti diambil untuk nyulam. Ya. Itu kalau dia menggunakan normal single row. Ya. Ini kalau kita lihat nih, jaraknya kan 130 cm. Jadi jumlah juringnya adalah 100 meter kalau 1 hektar dibagi 1,3 ada 74. Jadi panjang juringnya 100, faktor juringnya menjadi 7.400 meter per hektar. Kalau bibitnya tadi misalnya 1 meter isinya berapa? 5 bakal 10, berarti kebutuhan matanya 74.000. Ya, tadi mengapa begitu? Karena per meter juring kita tanam 5 bagal. 5 bagal 2 mata. Ya kan? Kalau kita lihat ini, semeter isinya 5, bagalnya 2 mata, berarti matanya ada 10. Kalau begini berarti akan ada kebutuhan 74.000 mata. Itu single row. Nah, terinspirasi oleh Jajal Legowo, maka ada tebu yang double. Ini Jajal Legowo. Jadi ini lebih lebar, lalu ini menjadi sempit. Nah, ini juringannya menjadi 108 juring. Ya, kalau kali 10 maka kebutuhan benihnya, bibitnya bisa 10.000. Dengan harapan populasinya nanti lebih baik. Ini diterapkan oleh
Sugar Group, ya, kemudian oleh Gorontalo dan beberapa perusahaan swasta. Anehnya, kalau perusahaan BUMN belum melaksanakan karena mereka agak lambat mengikuti teknologi. Ini hasilnya nanti yang single row seperti ini, yang double row seperti ini, ya, dempet jauh. Keuntungannya bahwa injakan traktor akan mempunyai ruang yang leluasa. Kalau ini traktornya harus rodanya tertentu, kalau enggak akan nginjek ke bagian yang lain. Ya. Penanaman, kalau ini namanya urut spur nih, end to end, ada yang overlap, kayak gini. Lahan kering biasanya begini, oleh sebab itu kebutuhan bibit di lahan kering lebih banyak daripada lahan sawah. Ya. Nah kalau kita nanam bagal, biasanya kalau daerahnya kering, kita tutup semua. Kalau airnya cukup basah, kita tidak tutup semua. Kalau dederan begini, atau rayuan supaya matanya bisa tumbuh akarnya ini. Ini cara penanaman. Ini ada penanaman dengan mesin tanam ya sekarang. Kemudian tadi bibit bagal. Nah sekarang bibit itu ada yang disemai dulu. Ini untuk pembibitan. Jadi dipotong satu mata lalu dideder. Ya, setelah dideder dia dipindahkan ke sini. Ya, ke polybag. Ini biasanya untuk menanam ke kebun bibit. Yang namanya single bud planting. Jadi jarak tanamnya hanya nanti 50 cm. Tanam seperti ini. Tidak untuk KTG. Karena KTG kan nanti pakai mesin nggak bisa. Ngangkutnya juga repot. Ini biasanya dari KBI ke KBD. Kebun bibit induk ke kebun bibit. Ya. Selesai kita. Sudah selesai. Kita ya. Waktu kuliah persiapan bibit kan ada bibit dengan cara bagal. Ada bibit dengan cara ya. Nanti dipelajari, dibaca, banyak artikel yang menunjukkan itu. Ya, bagi yang ingin penelitiannya tebu, bisa hanya mengambil pembibitan saja. Tidak usah sampai nanam misalnya mempercepat pembibitan. Ya, bisa menghitung demikian. Sekarang ada mahasiswa magang saya di Jogja, dia hanya membandingkan antara FHB teori dengan FHB nyata. Berapa sih realnya hematukisme? Jadi kalau teori dia taksasi berapa, lalu dia nyata berapa ya? Nanti bisa ketahuan apakah bisa 10 dengan 6 gitu ya. Silakan dipelajari, nanti dibaca. Saya kuliah agak cepat supaya Anda bisa ini. Kita masih 3 kali kalau secara jadwal. Yang minggu terakhir, pertemuan terakhir itu tentang pengolahan. Ya. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan. Sebagian saya berikan di praktikum, misalnya masalah taksasi, nanti ini satu file, ini untuk budidaya sampai panen. Lalu yang akan saya susulkan berikutnya adalah tentang pemupukan, tentang pengolahan mesin. Ya. Nanti praktikum online saya berikan tentang praktek. Waktu kita tidak terpecah. Ya. Jadi bagi yang berminat bisa mengambil segmentasi di dalam kuliah. Hari ini tuh silakan dibaca, ya cukup banyak saya dengan cepat memberikan kuliah, ya supaya Anda punya pemahaman. Ini baru masuk, ada yang masih di kampung, ada yang sudah di Bogor. Kalau saya sudah di Bogor di Lebaran. Baik, silakan dibaca. Pekan depan libur kita akan kuliah, tapi saya nggak akan menggunakan waktu pengganti. Nanti waktu kita ketemu di tanggal kita libur, kita akan ketemu nanti tanggal 22. Nah, 22 lalu kita akan kuliah 30, penggantinya seharusnya di tanggal 6. Tapi sebelum tanggal 6 di bulan Mei nanti kita habiskan kuliahnya. Kalau perlu kita lepas sholat Isya kita kuliah. Nanti silahkan nanti saya carikan waktu. Ya, ini kan masih berbau Idul Fitri. Sekali lagi jaga kesehatan. Kalau yang belum sempat pulang ke sini segera pulang. Minggu ini semuanya masih daring, ditetapkan.
kuliah dan praktikum, tapi pekan depan akan mulai ke offline. Baik, saya akhiri kuliah ini. Suara saya sampai tadi sih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi Terima kasih, Pak. B-nya ya. Absennya presentasinya diisi.